Assalamualaikum teman-teman, saya Oktaviana Putrikyo dengan NIM 2000535 dari MRL kelas 2A. Nah, di sini kita akan membuat peta kerentanan destinasi wisata terhadap COVID di Kabupaten Pati. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi ArchMap-nya. Nah, seperti biasa ya, karena kita akan menggunakan aplikasi ini untuk membuat petanya. Nah, jika sudah muncul, pilih peta administrasi Pati. Nah, lalu akan muncul peta yang kemarin yang sudah kita buat itu. Nah, ini ya. Klik petanya dan pilih yang data view dan akan muncul petanya aja karena kita hanya membutuhkan petanya aja. Udah itu kita aktifkan lagi peta yang aslinya. Dan peta administrasi dan sisa-sisanya kita unselect atau tutup centangnya agar tidak muncul. Nah, kita unselect semua ini dan kita aktifkan peta yang aslinya. Nah, dan kita juga butuh peta administrasi ya, jadi yang administrasinya kita nggak usah. Nah, lalu kita klik kanan pada administrasi. Kita open attribute table, lalu add field untuk menambahkan kolom zona COVID. Nah, add field. Oh iya, sebelumnya kita start editing dulu. Balik lagi, kita klik kanan di administrasinya. Baru kita bisa add field. Nah, baru kita bisa add field. Oh ya, karena tadi aku buat ngebukanya jadi 2 aplikasi, kita exit dulu salah satu aplikasinya ya, baru bisa kita add field. Lupa. Nah. Baru akan muncul seperti ini, dan kita beri nama zona COVID. Ganti tipenya dengan yang teks. Nah, kita kalau udah muncul kayak gini, perkecil dulu tabelnya. Nah, baru kita start editing dulu untuk nge-select wilayah-wilayahnya. Buka open attribute table lagi. Dan kita pilih satu persatu secara manual untuk menginput datanya. Nah, sebelumnya tuh kita cari dulu data COVID di Kabupaten Pati atau peta yang kalian akan buat di Google, dan kita bisa lihat zonanya berdasarkan banyaknya konfirmasi per kecamatan. 0-1 untuk zona hijau, 2-3 untuk zona kuning, dan selebihnya untuk zona merah. Nah, udah kita lihat, kita akan input satu persatu di semua kecamatannya sesuai dengan data yang ada di Google ini.
Nah, lakukan di setiap kecamatannya. Jika sudah, kita save editing. Kita close dulu ini, dan save editing, dan stop editing juga. Lalu kita klik kanan pada administrasi, pilih yang properties, ke simbologi untuk mengubah warna di setiap zonanya. Ini value fieldnya yang zona COVID. Nah, karena di sini susah buat mengganti warnanya, jadi kita bisa manual aja gantinya. Di sini kita pilih acak 2 aja. Nah, karena di sini tuh gak bisa manual, kita klik dulu oke. Jika sudah seperti ini sesuai dengan zonanya, baru kita bisa ganti warna manual. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita akan membuat titik destinasi wisatanya dengan cara buka Google Earth untuk mencari destinasi wisata di Kabupaten Pati. Nah, kita buka Google Earth dulu. Baru kita search destinasi wisata di Kabupaten Pati. Nah, sebelumnya klik yang My Place. Klik kanan pada My Place. Lalu pilih Add Folder untuk titik destinasi wisata. Kita klik OK. Nah, nanti kita akan membuat poin seperti ini, kayak yang kecamatan, dan memberikan namanya sesuai dengan destinasi wisatanya. Dan contohnya ini, misalnya tuh destinasi wisata di sini. Ini contoh ya. Nanti kita hapus karena destinasi wisata bukan nama destinasi wisata. Karena kalau misalnya menghalangi titik-titik yang sebelumnya kita buat, kita bisa tutup centang yang titik kecamatannya. Nah, terus kita delete contoh titik yang tadi. Lalu kita poin beberapa destinasinya sesuai dengan titiknya dan berikan juga nama wisatanya. Jika sudah, klik kanan pada destinasi wisata. Nah, kayak gini, kita bisa perbesar juga petanya supaya titiknya sesuai. Dan berikan nama ini Embung
mini zrah. Lakukan hal yang sama di beberapa destinasi yang kita akan pilih. Nah, jika sudah ada yang pilih, klik kanan pada destinasi wisatanya. Dan pilih Save Place As. Dan ubah tipenya menjadi KML. Nah, kalau udah, kita bisa kembali ke ArchMap yang tadi. Nah, untuk menginput data yang tadi kita bikin, klik di Windows yang di atas, dan klik yang Search. Nanti akan muncul dari pinggir Search. Nah, dan kita search dulu KML. Dan pilih yang KML to layer. Untuk memunculkan titik destinasi tadi yang kita input file folder yang tadi dan sesuaikan juga output location-nya. Nah, kita tunggu dulu, akan muncul seperti ini. Kita input file folder yang tadi. Pilih yang destinasi wisata KML, open, dan kita sesuaikan juga output location-nya. Dan akan muncul. Kita tunggu dulu, emang agak lama buat munculnya, dan akan muncul seperti ini. Nah, ini harusnya kita nggak klik ini ya, teman-teman. Harusnya kita klik kanan di points. Saya lupa, maaf. Dan yang itu di close saja karena kita nggak akan ke sini. Lalu kita klik kanan di poin dan pilih data, ekspor data, dan ubah namanya dengan destinasi wisata. Nanti kita ubah. Dan ubah tipenya menjadi shapefile. Ubah dulu tipenya menjadi shapefile.
Nah, lalu kita ubah bentuk titiknya agar tidak sama dengan titik kecamatan. Di sini kita bisa ubah ya. Klik points-nya. Nah, di sini tuh banyak pilihan. Jadi bebas sesuaikan nanti warna sama ukurannya. Kalau udah kita klik OK. Nah, kalau udah kita klik kanan pada destinasi wisata, pilih properties. Dan kita ke label. Centang yang label fetish in this layer. Lalu sesuaikan fontnya. Nah, kalau udah kayak gini, kita klik lagi layout view karena kita akan membuat layoutnya. Jangan lupa matikan dulu peta yang aslinya ya. Matikan peta yang aslinya. Nah, lalu kita atur lagi skalanya dan rapihkan letak petanya. Yang 1:500.000. Atur lagi petanya agar rapih. Nah, di sini kita akan ganti dulu judul petanya. Klik huruf A ini dan klik di judul sebelumnya. Akan muncul ini dan ganti judul petanya, sesuaikan ukuran dan letaknya juga agar rapi. Di sini judulnya peta kerentanan destinasi wisata terhadap COVID-19 Kabupaten Pati. Menyesuaikan letaknya biar rapi. Kalau udah kita klik OK. Nah, karena kita akan membuat legenda, kita hapus dulu legenda yang sebelumnya. Kita buat legenda baru. Caranya dengan klik insert seperti biasa dan pilih legenda.
dan masukkan data yang akan dimunculkan. Jangan lupa aktifkan juga batas kabupaten, batas kecamatannya. Nah, sesuaikan kolomnya. Nah, judulnya juga jangan lupa dibenerin, ubah font dan ukuran sesuai dengan keinginan kita agar terlihat rapi. Nah, rapikan lagi letaknya karena kita akan menginput gambar tiap destinasinya. Nah, jika dirasa mudah, kita bisa pakai data frame. Nah, kalau di sini tapi saya pilih cara yang manual dengan cara, nah ini kalau kalian rasa mudah bisa pakai itu ya. Nah, caranya kayak gitu. Kalau cara manual itu kita klik insert dan pilih yang picture akan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya kita cari dulu gambarnya di Google. Nah, kita pilih satu-satu gambar destinasinya, sesuaikan ukurannya dan letak di legendanya. Nah, kalau udah gitu jangan lupa berikan nama di bawah gambarnya. Nanti kita lakukan di setiap gambar destinasinya. Nah, kalau udah semua kayak gini, kita ke file untuk export map. Kita ke export map dan ubah nama filenya sesuai dengan judul yang tadi. Peta kerentanan, destinasi wisata terhadap COVID-19. Lalu kita save. Nah, jika sudah di-save, maka kita selesai. Nah, terima kasih sudah menonton tutorial saya ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.